Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita lanjutkan medan muatan garis. Jadi sampai saat ini kita sudah belajar dua tipe muatan, distribusi muatan, yaitu muatan titik dan muatan yang terdistribusi melalui volume dengan kerapatan Profi Coulomb per meter kubik. Jadi gambar ini. Kemarin kita sudah lihat muatan titik. Kita sudah punya muatan titik, kemudian kita amati di titik P. Kemudian juga kita sudah melihat, dan ini sudah kita tunjukkan bahwa resistance bisa kita ukur melalui Q per 4V epsilon 0 R kuadrat AR. Oke, jadi pada ini saja yang kita motif. Nah, pada muatan volume, contohnya kemarin kita punya muatan berupa tabung dengan kerapatan ρV kemarin. ρV. Kemudian jika kita ambil sebagian kecil dari tabung ini, kita dapatkan kemarin bahwa ini volumenya adalah ρV dV. Kalau diketahui kerapatan muatannya adalah ρV, maka pada volume ini jumlah muatannya adalah kerapatannya dikalikan dengan volumenya. Jadi ini kemarin kita dapatkan dq ρV dV. Nah, untuk mendapatkan Q, kita integralkan kedua ini, kita dapatkan Q yaitu integral dari ρV dV. Nah, sehingga intensitas medan listriknya tinggal untuk ini, Q-nya kita gantikan dengan ini kita gantikan dengan integral ρV dV. Dan kita sudah lihat dari problemnya, saya sudah lihat beberapa jawabannya cukup bagus. Sekali lagi ya, semuanya harusnya sudah bisa merasakan ternyata susunan bukunya menarik sekali, membimbing kita memahami dari hal yang paling mudah ke makin meningkat, semakin sulit. Dan ternyata setelah kita ikuti, ternyata ya tidak ada yang ternyata kita semua bisa memahami. Nah, kembali untuk topik hari ini, bahwa jika sekarang kita mempunyai filamen dari muatan volume yang seperti ini ya, berkas elektron yang sangat tipis pada katoda ray tube, ya, atau sebuah penghantar ya yang sangat halus diameternya, sangat kecil diameternya. Jadi kalau ini kita anggap diameternya sangat kecil sekali, D-nya atau R-nya ya, R-nya sangat kecil, kemudian sangat halus, sehingga muatan ini bisa kita anggap sebagai sebuah garis saja. Jadi ini saking sangat kecilnya ya. Jadi ini hanya terlihat sebagai sebuah garis yang mempunyai kerapatan. Sekarang kita gantikan ini mempunyai kerapatan rho L Coulomb per, satunya adalah Coulomb per meter. Kalau ini tadi rho V Coulomb per meter pangkat 3. Jadi ada kerapatan muatan. Jadi kali ini kita ketahui kerapatannya adalah sekian muatan per meter. Katakan adalah 10 muatan per meter. 10 Coulomb per meter, berarti kalau kita punya 2 meter, berarti muatannya adalah 2 kali 10. Kira-kira seperti itu. Jika elektron tersebut bergerak dengan kecepatan seragam, kemudian kita mengabaikan medan magnetiknya yang terbentuk, maka berkas elektron ini mungkin bisa kita anggap sebagai elektron yang stasioner. Jadi untuk setiap titik yang kita ambil akan menunjukkan distribusi yang sama. Jadi ini kita anggap adalah muatan yang menghasilkan distribusi yang sama, yang sangat halus, sehingga membentuk sebuah garis. Nah, kalau kita asumsikan sebuah muatan garis ini memanjang sepanjang sumbu Z dalam koordinat tabung dari minta hingga sampai hingga, sebagaimana yang digambarkan gambar 226. Oke, sekarang kita punya muatan garis yang memanjang sepanjang sumbu Z dari minta hingga sampai tak hingga.
Oke, jadi kita lihat bahwa intensitas medan listrik E pada sembarang titik akan menghasilkan muatan yang seragam dengan kerapatan rho L. Jadi ini mempunyai kerapatan rho L karena dia serba sama. Kemudian simetri adalah yang harus kita uh, perhatikan terlebih dahulu untuk menentukan uh, dua buah faktor, koordinat mana yang membuat medan tidak berubah dan komponen mana yang ada. Jawabannya dari pertanyaan ini adalah akan memberitahu kita bahwa komponen mana yang ada dan koordinat mana yang berubah. Jadi dari gambar 26 kita dapatkan bahwa jika kita bergerak sekitar muatan dengan merubah V, kemudian menjaga ρ dan Z-nya konstan, maka muatan garis tersebut terlihat sama di setiap sudut. Jadi muatannya, dengan kata lain, ada simetri azimut dan tidak ada komponen medan yang berubah pada arah V. Ingat, kalau koordinat tabung kemarin kita punya sebuah tabung kemarin ya, punya ρ, kemudian punya V, kemudian punya ketinggian Z. Ρ, jadi ada ρ, V, Z. Jadi kalau kita ambil katanya tadi di sini, kita bergerak mengelilingi ini dengan mempertahankan ρ-nya tetap dan Z-nya juga tetap. Jadi kita bergerak. Nah, ternyata muatannya ini kelihatan sama saja di setiap sudut V yang kita ambil. Kita bergerak dengan di garis ini dengan Z dan ρ yang tetap. Ini menunjukkan bahwa ada simetri azimut. Dalam artinya apa? Tidak ada perubahan medan pada arah tersebut. Kemudian dengan kita menganggap ρ dan V tetap konstan, kemudian kita bergerak turun naik pada sumbu Z. Ya, terlihat juga muatan garis tersebut memanjang ke tak hingga, sama saja ke tak hingga pada dua arah, ya positif maupun negatif, sehingga ternyata juga tidak berubah. Ini menunjukkan bahwa ada simetri medan yang tidak ada medan yang tidak merupakan fungsi Z. Artinya, kalau sekarang kita ambil ρ konstan dan V juga konstan, kita ambil aja satu titik di sini, di V sini misalkan, V sekian, kemudian kita bergerak turun atau naik, ternyata kelihatan sama saja. Atau kalau kita anggap sila ini adalah sebuah besi panas ya, kalau kita bergerak di sini suhunya akan terasa sama saja. Atau sebuah lampu neon mungkin ya, lampu neon yang panjang sekali, kita bergerak dengan posisi tetap seperti ini, maka cahaya yang kita dapatkan sama terang saja. Jadi artinya ada simetri azimut, bahwa ada medan yang tidak berubah terhadap Z. Bukan simetri azimut. Jadi ini ya. Jadi ada aksial simetri aksis ya, aksial simetri bahwa medannya tidak berubah terhadap sumbu Z. Nah, kemudian jika kita ambil V dan Z yang konstan, sekarang kita variasikan ρ. Jadi sekarang ρ-nya kita ambil V dan Z yang tetap, tetapi ρ-nya kita rubah. Nah, dapat kita lihat bahwa intensitas medan listriknya semakin jauh semakin berkurang. Nah, ini yang kesimpulan pertama. Dan hukum Coulomb memberi kita bahwa ada medan yang medannya semakin lemah jika ρ kita tambah. Sehingga ini mengeliminasi proses yang kita butuhkan dengan fakta bahwa medan garis ini, muatan garis, hanya bervariasi terhadap ρ. Oke. Nah, sekarang komponen mana yang ada? Setiap pertambahan panjang muatan sebagai muatan titik dan menghasilkan pertambahan medan listrik, intensitas medan listrik dari muatan. Oke, kita bacakan terjemahnya. Komponen-komponen mana yang ada? Tiap unsur pertambahan panjang dari muatan garis berlaku sebagai muatan titik dan menghasilkan pertambahan unsur kontribusi sumbangan pada intensitas medan listrik yang arahnya menjauhi unsur muatan tersebut jika dianggap muatan positif. Oke, jadi maksudnya begini. Tiap unsur pertambahan panjang dari muatan garis, jadi setiap pertambahan panjang ini kan titik-titik ya, maka dia akan menghasilkan sumbangan intensitas medan listrik yang arahnya menjauhi sumber muatan. Kalau sini tentu menjauhi, kalau sumbu Z positif, ini karena sumbu Z negatif. Jadi tidak ada
unsur muatan yang menimbulkan komponen V dari intensitas medan listrik. Artinya apa? EV-nya adalah 0. Namun masing-masing unsur menghasilkan komponen E rho dan EZ. Jadi ada E rho dan EZ. Nah, tetapi sumbangan pada EZ, jadi unsur muatan yang berjarak sama di atas dan di bawah titik tempat kita menentukan medan akan saling meniadakan. Jadi untuk EZ, titik di sini dengan titik di sini akan saling menghilangkan. Muatan di sini dengan di sini akan saling menghilangkan, sehingga 0 ya. Nah, kita dapatkan bahwa kita hanya mempunyai komponen E rho saja yang berubah terhadap rho. Jadi hanya komponen E rho tadi. Kalau rho semakin jauh, maka intensitas medan listriknya akan berkurang. Nah, komponen E rho inilah yang akan kita hitung. Oke, jadi ini dengan cara yang sama dengan muatan volume tadi, bahwa kita punya dE yaitu rho L dz per 4V epsilon 0 R kuadrat AR ya. Kemudian ini sudah nah, kita tuliskan. Tadi kita sudah tunjukkan bahwa dE adalah Q per 4V epsilon 0 R kuadrat AR. Oke, nah kemudian ini kita hapus dulu. Ini muatan garis tadi. Nah, sekarang kita ambil titik P di 0,y,0 pada sumbu Y untuk menentukan medannya. Ini adalah titik umum untuk melihat titik dengan variasi V dan Z. Jadi dengan menggunakan persamaan 12 untuk menentukan penambahan atau pengurangan medan pada titik B, maka kita anggap muatan garis ini adalah pertambahan muatan dq adalah rho L dz. Jadi dengan menggunakan 12, kita bacakan terjemahnya. Kita pilih titik P 0,y,0 pada sumbu Y, tempat kita menentukan medan. Titik ini merupakan titik umum jika kita pandang bahwa medan tersebut tidak berubah terhadap V dan Z. Ingat tadi pada V dan Z, kita sepakat tidak berubah. Dengan menggunakan persamaan 12, untuk mencari unsur pertambahan medan di P yang disebabkan oleh unsur muatan dq rho L dz aksen, kita dapatkan persamaan ini. Kita lihat lagi persamaan 12. Jadi kita mengamatinya di titik Y, 0,y,0. Kemudian kita ambil sedikit muatan di sini dengan kelapatan rho L dz. Rho L dz. Nah, coba perhatikan. Ingat kemarin vektor ini adalah vektor R aksen. Vektor dari titik asal ke posisi muatan. Ingat ya, kemarin kalau ada titik muatan, maka ini adalah vektor R aksen. Kemudian titik P ini adalah R. Di mana ini adalah vektor baru yang menghubungkan R kurang R, R aksen. Jadi sama saja dengan ini. Kemudian berarti ini adalah vektor R. Ya, sekarang kita sama bahwa ini adalah vektor yang menghubungkan titik R dengan R aksen. Maka ini kita dapatkan vektor R, yaitu R kurang R aksen. Sehingga kita bisa menyusun lagi. Ini menjadi dq ini adalah rho L dl per 4V epsilon 0. R kuadratnya kita gantikan dengan R kurang R aksen kuadrat. Ini juga AR-nya adalah vektor R kurang R aksen per, makanya jadi pangkat 3. Oke, jadi sekira ini tidak masalah. Kemudian jika R ini adalah hanya mempunyai komponen Y, AY, ingat ini kan hanya komponen Y yang ada, ini adalah, sehingga vektor R ini adalah 0 AX tambah Y AY tambah 0 AZ, sehingga yang ada ini adalah Y AY. Nah, kalau ini kita anggap koordinat tabung bahwa panjang ini adalah rho, maka R aksen ini adalah rho A rho. Oke. Sedangkan R aksen itu adalah Z aksen
AZ. Jadi kalau koordinat ini adalah 0, 0 Z aksen, maka R aksen ini adalah vektor R aksen adalah Z AZ. Nah, sehingga ini bisa kita hitung. R kurang R aksen adalah rho AZ, rho A rho kurang Z aksen AZ. Sehingga sampai di sini bisa kita pahami bahwa di ini adalah rho L dz, rho A rho kurang Z AZ, aksen per epsilon 0, R kuadrat kurang Z aksen kuadrat pangkat 3/2. Nah, karena hanya rho yang ada, coba perhatikan, yang ada ini adalah intensitas listrik pada arah rho. Sehingga ini kan harusnya kita kalikan ke dalam. Oke, perkalian dengan Z tidak usah kita tuliskan karena hasilnya adalah 0. Sehingga yang ada adalah rho L rho dz A rho per 4 V epsilon 0 R kuadrat dan seterusnya. Dan ini kita tuliskan komponen skalarnya saja. Bisa dipahami? Jadi karena medan kita adalah I adalah rho L d Z aksen per 4 V epsilon 0 kali tadi rho A rho ya per 4 V rho kuadrat tambah Z aksen kuadrat maka 3/2. Ini adalah vektornya. Komponen skalarnya adalah ini. Sehingga dE skalar yaitu rho L dz aksen per 4 V epsilon 0 rho kuadrat tambah Z aksen kuadrat pangkat 3/2. Nah, ini dia rho-nya. Jadi kalau kita mau rho, berarti ini kedua ruas kita integralkan. Ini kita integralkan, didapatkan E. Dapatkan E. Nah, silakan ini buka lagi buku matematiknya. Kita integralkan dari Z minta hingga sampai tak hingga. Maka hasil integralnya adalah ini. Coba perhatikan. Ini tugas ya, mengintegralkan ini ke sini. Termasuk dari problem ditambah satu tugas mengintegralkan ini ke sini. Kemudian karena batasnya tak hingga sampai rho sama dengan rho L rho per 4 V epsilon 0 seper rho kuadrat Z aksen per rho kuadrat tambah Z aksen kuadrat. Batasnya tak hingga sampai minta hingga. Jadi ini kita coba selesaikan. Ini adalah tak hingga min tak hingga. Ingat batasannya adalah B kurang A. Sekarang kita masukkan dulu B min tak hingga, yaitu seper rho kuadrat kali min Z, maaf min tak hingga, per akar rho kuadrat tambah tak hingga kuadrat ya. Jadi min tak hingga kuadrat dikuadratkan positif jadinya. Jadi untuk ini kita dapatkan min seper rho kuadrat. Kemudian kurang A, berarti kurang. Sekarang tak hingga. Tak hingga per tak hingga akhirnya adalah seper rho kuadrat. Kalau kita masukkan ke sini, ingat ini tak hingga ditambah bilangan, tentu tak hingga ya, diakarkan pun akhirnya tak hingga per min tak hingga. Ini tadi min tak hingga per tak hingga ya, makanya ini ada plus. Ini jadi menjadi 2 per rho kuadrat. Sehingga ini jadinya 2 per rho kuadrat. Ini habis 2, maka ini menjadi rho L per 2 V epsilon 0 rho komponen A rho. Maka kita dapatkan E rho adalah yang berubah adalah rho L per 2 V epsilon 0 R kuadrat. Kemudian masih ada cara lain untuk mendapatkannya. Misalkan ini jadi tugas Anda mengintegralkan ini ke sini sampai ketemu hasil ini. Kemudian ini rho L dz sin theta. Coba perhatikan. Jadi ini juga silakan dicoba. Ini cara yang paling singkat ya. Jadi theta adalah sebagai variabel integrasi, maka Z
dengan cara yang sama nanti akan ketemukan Z aksen adalah rho kotangen theta. Kemudian dari persamaan 26 juga dz aksen adalah min rho kosekan kuadrat theta d theta. Maka integralnya bisa disederhanakan menjadi ini. Kemudian ini cara yang lebih panjang. Kita dapatkan juga ini. Oke, jadi kan sudah dapat Pak. Jadi maksudnya kita itu nanti disampaikan ke Maxwell. Kita berbicara selalu bagaimana mencari mempermudah solusi. Jadi dengan menunjukkan ketiga integral ini bahwa ada beberapa cara yang dibutuhkan. Tentu kita butuh cara paling singkat untuk menentukan komponen rho. Misalkan ini yang tiga cara ini dipelajari dan Anda tuliskan untuk tugas. Sehingga ini hasil kita. Medan I adalah rho L 2 V epsilon 0 rho A rho. Ini adalah vektornya karena dia berubah terhadap A rho. Nah, bagaimana kalau dia tidak di sumbu Z? Ya, sama saja bagaimana Anda memandang mana R aksen. Jadi ikuti sehingga ini akan jadi ini sesuai dengan koordinat R dan R aksennya. Coba dibaca. Tidak selalu muatan garis berada pada sumbu Z. Sebagai contoh, mari kita anggap sebuah muatan garis tak hingga paralel dengan sumbu Z pada X sama dengan 6, Y sama dengan 8. Jadi X sama dengan 6, Y sama dengan 8. Jadi muatan garisnya ada di sini. Nah, tentukanlah E pada titik P. Jadi P, X, Y, Z sama saja dengan kuat medan di X, Y, 0. Ingat tadi, kalau kita naik turun ini, nah, muatannya intensitasnya akan sama. Tentu lebih mudah menghitungnya di sini karena kita bisa menghilangkan satu variabel. Kita hanya punya X dan Y. Nah, ini maka yang muncul hanya X dan Y. Ini juga Anda tuliskan, perhatikan lagi, membuktikan bahwa untuk muatan yang tidak berada di contoh monokulom terletak pada sumbu X dan sumbu Y. Jadi silakan digambarkan. Ini sumbu X. Sekarang muatannya itu berada dari min hingga tak hingga di sumbu Z. Kemudian di sumbu Y juga. Min hingga sampai tak hingga. Oke, silakan tentukan intensitas pada titik PA 0,0,4 0,0 0,0,4 ya 1 2 3 4. Oke. Jadi ada E yang diakibatkan oleh muatan garis yang pertama sumbu Y dan ada yang disebabkan oleh sumbu. Berarti ini dua ya. Jadi E terhadap muatan garis di sumbu Y tambah E sumbu X. Jadi dua kali menghitung medannya kemudian dijumlahkan. Begitu juga dengan yang B. Lanjutkan. Medan muatan berbentuk lembaran ya, berbentuk bidang. Di buku yang kita copy di berbentuk lempengan katanya. Jadi salah satu bentuk konfigurasi muatan ada bentuk lembaran, muatan lembaran yang mempunyai kerapatan serba sama yaitu sebesar rho S coulomb per meter kubik. Jadi seperti distribusi muatan. Jadi ini biasa digunakan untuk pendekatan untuk muatan pada konduktor atau saluran transmisi yang berbentuk strip atau kapasitor lempengan paralel ya. Sebagaimana kita lihat nanti di chapter 5. Muatan statis pada permukaan konduktor. Ternyata muatan itu berada pada permukaan ya, dan tidak pada di dalamnya. Jadi untuk alasan ini kerapatan muatan permukaan ini biasa dikenal sebagai kerapatan muatan surface atau permukaan. Dengan demikian distribusi muatan yang sudah kita pelajari sekarang adalah sudah lengkap, yaitu ada permukaan, volume atau rho L ya, Q, rho L, muatan garis, muatan permukaan, dan muatan volume. Nah sekarang mari kita lihat muatan bidang atau berupa lembaran pada bidang YZ pada gambar 29. Jadi gambar ini gambar 29. Oke, jadi misalkan kita gambarkan sebuah muatan membentang di bidang Y Z dari
minta hingga sampai tak hingga. Dapat kita lihat bahwa medan ini tidak berubah terhadap Y atau Z. Dan kemudian Y dan komponen Y dan Z dari elemen diferensial dari muatan simetri. Oke, jadi pertama kita melihat bahwa medan yang dihasilkan tidak akan berubah pada arah Y maupun Z. Jadi kalau kita bergerak dengan X yang tetap terhadap Y dan Z dengan ketinggian X tetap, maka intensitas medan yang kita rasakan akan tetap atau bukan merupakan fungsi Y maupun Z. Dan kita dapat mengetahui lebih jauh bahwa komponen-komponen Y dan Z yang dihasilkan oleh elemen-elemen muatan yang saling simetris terhadap titik medan akan saling menghilangkan. Sama dengan muatan garis tadi ya, bahwa medan-medan yang saling simetris di sini dan di sini akan saling menghilangkan. Begitu juga di sini dengan sini ataupun mohon atas bawahnya akan saling menghilangkan. Sehingga medan hanya akan memiliki komponen pada arah EX. Jadi jika kita bergerak pada arah X, maka baru medan ini akan terasa semakin jauh akan semakin berkurang intensitasnya. Nah, mari kita gunakan hasil dari bab sebelumnya, itu medan muatan garis tak berhingga, untuk menurunkan persamaan medan dari distribusi muatan permukaan tak berhingga. Ya. Kita memberi sebuah permukaan tak berhingga, jadi permukaan ini kita bagi-bagi menjadi pita-pita strip ya, dengan lebar sebesar DY. Jadi ini kita bagi-bagi menjadi sebuah pita strip, di mana lebarnya adalah DY aksen. Kemudian jarak ini adalah Y aksen. Nah, kalau bidang ini atau lembaran ini mempunyai kerapatan permukaan rho S surface ya, kerapatan muatan permukaan, maka kalau kita ingin tahu ini berapa muatan di sini, tentu dq ini adalah rho S kali dv. Maaf, dy ya. Rho S kali lebarnya ini. Maka akan kita dapatkan muatan total di seluruh pita tersebut. Nah, menggunakan hasil yang kita dapatkan pada muatan garis, maka intensitas medan listriknya juga bisa kita tentukan, yaitu dari rumus awalnya adalah bahwa ingat dia itu yang bernilai hanya pada arah X, maka langsung kita tuliskan dEx, yaitu dEx itu harusnya adalah, kalau dalam bentuk vektornya adalah Q per dq ya, dq per 2V epsilon 0 R, karena kita sudah dapatkan untuk muatan garis ya, di mana ini adalah rho L dl. Rho L dl sekarang kita gantikan dengan rho S dy. Kemudian ingat R ini adalah kalau kita mengamati medan ini dari sebuah titik P. Jadi kalau kita mengamati medan ini, ingat ini adalah vektor dari titik asal ke lokasi muatan. Sedangkan ini adalah titik P, ini adalah vektor dari titik asal ke titik pengamatan kita. Sehingga ini yang kita jarak ini adalah R ini adalah jarak vektor yang menghubungkan titik ini ke titik P. Maka ini adalah vektor R yang besarnya adalah R kurang aksen. Nah, sehingga ini bisa kita tuliskan menjadi dq-nya adalah rho S dy aksen per 2V epsilon 0. Panjang ini adalah, ingat karena ini panjang ini adalah Y, Y aksen ini adalah, panjang ini adalah X aksen, maka X kuadrat tambah sesuai dengan ini. Nah, kemudian ingat, maaf, saya perhatikan yang kita cari itu adalah medan ini. Ini yang kita cari, DE. Di mana DE itu adalah, ini adalah DEX, ini adalah DEY. Sehingga ini adalah sudut, kalau sudut ini adalah theta, sudut ini juga theta. Nah, sehingga kemarin sudah kita tunjukkan bahwa kalau ini adalah DEY, ini adalah DEX, DE, DEY, DEX. Maka ini sudah ditunjukkan bahwa panjang ini adalah DEX cos theta, ini adalah DEY sin theta. Jadi kemarin sudah kita tunjukkan cos theta, bahwa cos theta adalah DEX per DE. Sementara DE adalah, DE bisa kita tuliskan menjadi DEX cos theta. Maaf, D ya.
DEX ya maksudnya. DEX, DIY. Jadi cos theta adalah DEX per DI, sehingga DEX ini terbalik. DEX yang kita cari adalah DE cos theta. Nah, sekarang kita tahu bahwa menghitung DE tadi adalah dq per 2V epsilon 0 R untuk muatan garis ya, muatan garis yang kita turunkan tadi, cos theta. Kemudian kita tahu bahwa R ini adalah jarak dari sini ke sini, atau panjang ini adalah sama dengan akar dari x kuadrat tambah y kuadrat. Diagonal ini adalah panjang dari y aksen kuadrat tambah x aksen kuadrat. Maka ini bisa kita ganti menjadi akar x kuadrat tambah y aksen kuadrat. Sedangkan dq ini adalah rho s dy aksen. Jadi kita dapatkan ini. Kemudian cos theta ini sama dengan tadi, kalau ini adalah sumbu y, kalau ini adalah sumbu y, sumbu x, ini adalah theta, maka cos theta itu adalah y per r. Cos theta y per r atau y aksen per akar x kuadrat tambah y kuadrat. Jadi ini bisa diganti menjadi y aksen per akar x kuadrat tambah y kuadrat. Ini dikuadratkan hilang. Maka ini tinggal y kuadrat tambah x kuadrat kali y aksen. Oke, jadi y aksen per akar x kuadrat. Bentar. X dy. Oke, maaf, x ya. Cos itu x per y. Ini cos. Sin cos. Berarti ini x. X aksen. Jadi x dy. Oh, maaf, ini tinggi x ya. Ini x, tidak ada aksennya. Kalau x aksennya untuk ini 0. Berarti ini panjang ini adalah x. Ini x. Berarti ini x. Karena panjang ini adalah x, bukan x aksen. Yang di aksen itu adalah jarak ke pengamatan, ke muatan, sedangkan x adalah jarak ke titik pengamatan. Jadi kita temukan ini. Nah, untuk mendapatkan i-nya tinggal diintegralkan kedua ruas. Ingat, dia ini adalah integral terhadap y, berarti ini adalah konstanta. Jadi ini silakan dihitung bahwa integralnya adalah tan arcus tangen y aksen per x aksen. Sehingga ketemu untuk muatan bidang i-nya adalah rho s per 2v epsilon 0. Nah, ini yang menarik. Ternyata intensitasnya tidak fungsi dari apapun, tetap. Jadi di sini dijelaskan bahwa di sini dijelaskan bahwa jawaban ini cukup mengejutkan karena terlihat bahwa medan memiliki magnitudo dan arah yang senantiasa konstan. Intensitas medan akan sama kuatnya pada jarak ribuan kilometer dari lempengan muatan dengan pada jarak beberapa milimeter saja dari permukaan lempengan. Jadi ternyata dengan muatan ini, berapapun jauh kita di posisi x, ternyata intensitasnya tetap rho s per 2v 2 epsilon 0. 2 epsilon 0. Nah, ini dapat kita jelaskan bahwa di buku dijelaskan bahwa kita dapat melihat sebuah ruangan yang sangat luas, memiliki langit-langit yang seluruhnya ditutupi oleh sumber cahaya yang seragam. Atau ruangan kita ini lotengnya kita lepas, maka cahaya matahari akan masuk memenuhi ruangan ya. Jadi kita coba melihat beberapa meter saja dari arah permukaan loteng tempat kita berdiri, maka terangnya tidak berubah. Jadi kalau loteng rumah kita lepaskan, kita pada ketinggian di lantai maupun ketinggian 1 meter dari lantai, ternyata terangnya sama. Nah, jadi ini membuktikan bahwa untuk muatan yang berbentuk lembaran, ternyata intensitas medannya untuk lempengan dari tak berhingga ya, dari minta hingga sampai tak hingga luasnya, ternyata intensitasnya sama. Contohnya adalah ya, taruh saja kita berada di luar ruangan lah ya, saat panas terik kita naik turun pun intensitasnya naik turun kan tangan kita dari permukaan tanah sampai ke atas, ternyata cahaya yang kita ini dapatkan sama terangnya. Jadi kira-kira seperti itu. Karena medan selalu kita lihat pada arah positif, maka kita gunakan vektor AN ya, normal, untuk menunjukkan apa namanya, kalau diterjemahkan di sini
Kerancuan dalam menandakan positif dan negatif dihilangkan dengan menggunakan vektor satuan AN, yang adalah normal dalam permukaan lempengan dan mengarah keluar ya, atau menjauhi lempengan. Oke, dengan demikian dituliskan I adalah rho S per 2 epsilon 0 AN. Jadi untuk ini kita gambarkan lagi bahwa kita punya lembaran tadi di bidang X dan bidang YZ. Jadi di bidang YZ ini kita punya lembaran. Bisa kita tunjukkan bahwa tadi I-nya adalah rho, rho S per 2 epsilon 0 AN. Ini ingat ini berada pada bidang Y, YZ. Persis pada dinding belakang sini. Nah, kalau kita punya dinding lain pada X sama dengan A, di sini kita punya dinding kedua, lembaran kedua ya. Maka ini yang disebut ini tadi adalah rho S. Kemudian ini muatan kedua, lembaran kedua ini mempunyai kerapatan muatannya adalah min rho S. Yang ini adalah min rho S. Maka ini yang mau dijelaskan di buku ini. Jadi kita punya, maka kita akan menemukan medan total dengan yang merupakan jumlahan dari kedua lembaran tersebut. Oke, jadi sama dengan muatan garis, kalau ada dua buah garisnya maka di satu titik pasti sumbangan. Oke, kita ambil dulu pada titik X besar dari A. Berarti ada I yang disebabkan oleh lembaran ini. Kita ambil misalkan di sini. Pasti ada I yang disebabkan oleh min rho S per 2 epsilon 0. Kemudian di sini juga dirasakan medan yang disebabkan oleh yang di belakang ini, yaitu I sebesar rho S per 2 V epsilon 0. Nah, sehingga di sini adalah total ini tambah ini. Artinya apa? I-nya adalah, totalnya adalah ini tambah ini hasilnya adalah 0. Kalau kita berada pada X besar dari A. Oke, ini akan sama dengan 0. Untuk X kecil dari 0, oke, untuk X kecil dari 0, berarti ini adalah titik 0, berarti untuk pengamatan kita berada di sini. Maka I yang diakibatkan oleh lembaran pertama ini, karena kita berada di belakang lembarannya, maka adalah negatif ya, negatif, yaitu rho S per 2V epsilon 0. Karena kita berada di arah yang berlawanan. Oke. Sementara untuk yang diakibatkan muatan kedua, I-nya adalah sama, karena kita berada di belakang juga, berarti negatif. Tetapi kerapatan muatannya sendiri juga negatif. Negatif, positif. Jadi maka dapatkan S per 2 epsilon 0. Nah, kalau kita jumlahkan, berarti dia total, maka intensitas totalnya juga 0. Maka ini untuk X kecil dari 0. Jadi kalau saya kira untuk saya ikut tanda ini membingungkan, ingat saja konsepnya bahwa kalau kita berada di baliknya berarti negatif dari I yang di depan. Jadi ini akan kita temukan juga 0. Tetapi ketika kita berada pada X besar dari 0, kecil dari A, kita berada di antara ini, maka I yang kita dapatkan adalah dari lembaran yang pertama. Oke, kita ambil dari lembaran sini, maka I-nya adalah rho S per 2 epsilon 0. Kemudian yang diakibatkan lembaran yang di depannya adalah juga, karena kita berada di balik ini berarti negatif ya. Tambah pula negatif ini berarti jadinya positif, S per 2 epsilon 0. Sehingga I totalnya adalah ini tambah ini, kita dapatkan rho S per epsilon 0. A N ya. Jadi ini arahnya adalah X. Kenapa? Karena kita mengamatinya di sumbu X. Oke, jadi itu yang perlu diperhatikan untuk menyelesaikan soal di ini. Karena kita mengamati di titik yang berbeda-beda. Oke, ini silakan digambarkan tiga lembaran seragam, 3 muatan bidang atau lempeng terletak pada ruang bebas 3 nanocoulomb per meter kuadrat ya. Sekarang kerapatannya surface ya, meter kuadrat. Itu di Z min 4. Oke, silakan digambarkan gitu. Muatan pertama di Oke, muatan pertama ada di Z sama dengan min 4. Ada sebuah bidang di 1, 2, 3, 4.
Oke, jadi ini sebuah ada lembaran di sini. Dari minta hingga sampai tak hingga. Kemudian di Z sama dengan 1, 6 nanocoulomb. Kemudian di Z sama dengan 1 juga ada satu lembaran lagi, 6 nanocoulomb. Ini tadi 3 ya. Ini 3 nanocoulomb. Kemudian yang terakhir min 8 nanocoulomb pada Z sama dengan 4. 2, 3, 4. Jadi di sini ada satu lembaran lagi, min 8 nanocoulomb. Nah, sekarang tentukan I pada A255. Jadi ini 1, 2, 5 min 5. 5 min 5. Ingat tadi ini adalah min 4. Sekarang kita mengamati min 5. Berarti kita di bawah lembaran ini. Oke, di bawah lembarannya ini ya. Berarti hitung I yang diakibatkan lembaran pertama, I lembaran kedua, lembaran ketiga. Nah, begitu juga untuk ini. Dan temukan bahwa hasilnya adalah ini. Sekarang kita lanjutkan garis medan dan sketsa medan. Sekarang kita telah mendapatkan persamaan vektor untuk intensitas medan yang ditimbulkan oleh beberapa konfigurasi muatan yang berbeda. Dan untuk mengilustrasikan bedanya, untuk mengilustrasikan magnitudo dan arahnya, ya tidak terlalu sulit. Kita sudah menyelesaikan banyak macam deskripsi buatan. Kemudian sekarang kita akan melihat bagaimana memvisualisasikan dari medan tersebut melalui persamaan yang setelah kita dapat. Kemudian untuk ya, jadi apa maksudnya, bahwa sebuah gambar dapat bermakna lebih dari satu kata ya, makanya kita perlu menggambarkan gambar satu medan. Oke, misalkan ini kita sudah punya muatan garis ya, di mana besarnya adalah 2L 2V epsilon 0 Rho. Coba perhatikan gambar 10A menunjukkan cara penggambaran medan yang pertama, di mana penampang dari garis muatan menyatakan usaha untuk menggambarkan medan. Jadi potongan garis ini digambarkan untuk menunjukkan besarnya nilai E. Dan arahnya menunjukkan arah dari E itu sendiri. Tetapi gambar gagal menunjukkan kesimetrian terhadap V. Sehingga kita mencoba lagi pada gambar 2, mencobakan penggambaran yang kedua, yaitu penempatan simetri dari potongan garis. Sekarang kesulitan timbul karena garis terpanjang harus digambarkan pada daerah yang terpadat. Kemudian ini yang berikutnya. Kemudian bisa dibaca lagi lebih lanjut bahwa ini adalah cara yang paling akurat untuk menggambarkan sebuah muatan garis. Ingat, ini muatan garisnya kita lihat dari atas. Dari atas sehingga medannya adalah simetri seperti ini, keluar dari medan muatan garisnya itu sendiri. Nah, kemudian jika kita menggambarkan medan muatan titik seperti gambar 211 ini, bahwa dapat kita lihat ini adalah muatan titik, ini adalah EY, ini adalah EX. Kemudian bagaimana yang dinyatakan di atas bahwa kita hanya mungkin menggambarkan secara 2 dimensi. Jadi akan sulit menggambarkan medan yang keluar dari muatan ya. Jadi kita hanya menggambarkannya 2 dimensi. Maka ini hanya kita gambarkan secara 2 dimensi. Oke, dari gambar 211, EX dan Y menunjukkan komponen dari titik muatan titik ya. Oke, ini adalah titik umum, di mana dari gambar ini bisa kita lihat EX. Oke, jadi EX per EY ini sebanding dengan delta Y atau DY per DX. Maka ini kita tuliskan EY per EX sebanding dengan DY per DX. Nah, misalkan saja medan ini dalam garis dengan kerapatannya adalah 2V epsilon 0. Jadi kita sudah tahu bahwa E untuk muatan garis lah Rho L 2V epsilon 0 Rho ya. Kemudian Rho L-nya sendiri adalah 2V epsilon
Sehingga ini kita tulis 2V epsilon 0 per 2V epsilon 0 rho, tadi ini rho kurang ya, A rho. Jadi ini habis, maka 1/rho A rho. Kemudian dengan cara yang sudah kita dapatkan di bab 1 bahwa ini adalah dalam koordinat tabung, maka bisa dirubah ke dalam koordinat kartesian. Ini tugas berikutnya, ini dirubah menjadi ini. Dengan cara itu adalah untuk mendapatkan EX, yaitu E koordinat tabung dikali dengan AX. Begitu juga dengan EY, 1/rho A rho dikali AY. Akan dibuktikan hasilnya adalah ini. Kemudian tadi sudah kita lihat bahwa dy per dx sama dengan EY per EX. Jadi komponennya adalah EX, ini adalah EY. Jadi kalau kita tulis Y dy per dx sama dengan EY per EX sama dengan ini, sama dengan EY ini adalah Y per X kuadrat tambah Y kuadrat per Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. EY per EX. Ini X ya. Ini X. Ini X, makanya dibalik ke atas, maka ketemunya adalah Y per X. Maka ini ketemunya adalah sama dengan Y per X. Atau bisa juga tulis dy per Y dx per X. Jadi ada sederhana seperti ini. Nah, kemudian dari persamaan ini bisa kita dapatkan bahwa ln Y sama dengan ln X tambah C, atau ln Y sama dengan ln X tambah ln C. Jadi ini turunan adalah ln Y, turunan adalah ln X ditambah C. Nah, kemudian berdasarkan ya pelajaran kita mengenai ln, maka ini bisa kita dapatkan Y sama dengan CX. Oke, inilah persamaan garis yang kita dapatkan. Oke, ini berdasarkan sifat ln, ini ditulis catatannya, kita bisa mendapatkan persamaan garis Y sama dengan CX. Jadi untuk muatan garis, untuk muatan titik tadi bisa kita gunakan MATLAB. Dengan cara yang diikuti cara tadi, kita dapatkan persamaan garis. Ini untuk yang pertama, untuk yang kedua. Kemudian juga ya latihan ya, jadi sayang ini dilewatkan. Ya, jadi harusnya dihitung tetapi minimal baca, kemudian coba dicoret-coret bagaimana cara apa yang harus dilakukan untuk menjawabnya. Oke, misalkan ini 4 buah muatan 10 coulomb terletak pada bidang Z sama dengan 0. Ini adalah bidang Z sama dengan ini bidang Z sama dengan 0. Kemudian 4 muatan terletak di sini 1, 2, 3, 4, di mana ini masing-masing 8. Kemudian muatan kelima 10 coulomb positif terletak pada 8 cm dari masing-masing muatan tersebut. Berarti kira-kira 8 cm. Ini 8 cm. Jadi kayak ada ini juga 8 cm. Besar atau total gaya pada muatan kelima ini. Untuk I sama dengan epsilon 0. Jadi seperti itu, gambarkan dulu biar jelas kita jawab. Sebuah muatan Q1 0,1 mikrocoulomb terletak pada titik asal 0,0, Q2 adalah pada 0,8, di 0,6 dan 0. Tentukan lokasi titik-titik pada Z sama dengan 0, bidang Z dengan 0, di mana komponen X dari gaya pada ketiga muatan positif itu adalah 0. Oke, coba digambarkan dulu ya. Jadi ada muatan di titik asal 0,1. Kemudian Q2 0,2 pada 0,8 min 0,6 ya, 0,8 min 0,6 0. Kita anggap ini muatan kedua. 0, besarnya adalah 0,2.
tentukan lokasi di bidang Z ya. Lokasi di bidang Z sama dengan 0. Ini bidang Z sama dengan 0. Semua lokasi bidang Z sama dengan 0. Di mana komponen X dari gaya adalah 0. Jadi di bidang ini bisa kita tentukan gaya yang diakibatkan oleh ini, kedua muatan ini, dan komponen X-nya bernilai 0. Jadi coba diparet-paret dulu. Jadi minimal biasakan dibaca ini. Ya minimal sama dengan bab 1 ya, minimal 60%-nya lah atau 80%-nya bisa kita kerjakan, walaupun tidak dijawab tapi tolong dibaca. Di mulai diparet-paret, kira-kira bisa nggak Anda menentukan penyelesaian dari setiap soalnya untuk melihat pemahaman kita dari materi yang sudah kita pelajari. Oke, seperti ini. Muatan garis bersama 0,4 dan 0,4 kolom terletak pada X0. Bidang X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0,6. Ini masih sama ya. Tentukan I pada titik X, 0, Z dan B pada Q 2,3,4. Jadi pasti bisa dikerjakan. Jadi seperti itu, silakan dibaca. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.